Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Baik, hari ini kita mau absen dulu ya, biar ibu tahu siapa aja yang nggak datang. Coba, Cia, ada nggak? Tadi Bu. Aldi, terus Nafis, terus Nur, Ada Bu. sama yang terakhir Ali. Ya, berarti hari ini ada semua ya. Kita kan udah absen. Terus hari ini ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Nggak tahu. Jadi hari ini kita mau belajar siklus air. Nah, jadi ini kan hari ini kita mau belajar tentang siklus air. Sebelumnya kalian udah tahu belum siklus air itu apa? Belum. Tapi kalian sehari-hari menggunakan air kan? Nah, sekarang ibu mau tanya, kalian setiap harinya itu menggunakan air buat apa? Mandi. Terus apa lagi? Minum. Terus? Terus? Tangan. Terus? Cuci baju. Ya, kalau nggak ada, pintar. Kalau nggak ada air, berarti kita nggak bisa ngelakuin semuanya dong, ya kan? Berarti air itu termasuk sumber kehidupan yang dapat memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Ya, pintar. Nah, jadi di sini ibu mau jelasin tentang siklus air. Pengertiannya itu, siklus air adalah perputaran air yang berlangsung secara terus-menerus dari bumi, dari bumi ke atmosfer, lapisan atmosfer, terus kembali lagi ke bumi. Jadi walaupun kita kan kemarin kita sempat kemarau kan, nggak hujan-hujan tuh, lama kan, panas, tapi kita masih ada air kan. Nah, itu namanya ada siklus air. Terus sekarang ibu mau ngejelasin tentang siklusnya itu gimana. Nah, jadi ini kan namanya proses siklus air. Kenapa sih kok air tetap ada padahal kemarau itu telah terjadi berkepanjangan kan, kemarin ini nggak ada hujan segala macam. Nah, jadi air itu bisa tetap ada karena terjadinya siklus air ini. Nah, ibu akan jelasin. Yang pertama itu siklus air terjadi, kita ini anggap aja perairan. Ini sungai, kita anggap aja perairan. Nah, dari perairan ini dia menguap ke matahari. Itu disebut dengan evaporasi. Nah, penguapan juga dapat terjadi di tumbuhan ini nih, di pohon-pohon ini. Kan di pohon-pohon terdapat air kan? Itu namanya transpirasi kalau penguapan dari tumbuhan. Dari dua penguapan ini, dia membentuk sebuah awan, namanya kondensasi. Nah, kondensasi ini memecah ke awan berikutnya dan menghasilkan butiran-butiran hujan nih. Ini disebut dengan presipitasi. Nah, dari situ dia turunlah hujan, masuk ke dalam tanah yang bernama infiltrasi, terus dia kembali lagi ke aliran sungai ini dan terus-menerus berputar. Jadi walaupun tidak ada air, tidak ada hujan, kemarau berkepanjangan, tetap ada siklus air ini. Baik, tadi kan ibu sudah menjelaskan tentang materi tentang terjadinya siklus air. Sekarang ibu mau tanya nih, apa nama penguapan yang terjadi dari aliran ini, aliran air menuju ke matahari? Siapa yang bisa tunjuk tangan? Ibu. Ya, boleh. Apa, Nafis? Oh iya, pintar. Itu namanya evaporasi. Terus ibu mau nanya lagi nih, kalau kalian udah paham pasti kalian ngerti. Apa nama, kan ini udah terjadi kondensasi. Terus dia pengumpulan awan, terjadi butiran hujan, namanya apa? Bu, boleh? Presipitasi. Iya, pinter. Kasih tepuk tangan dulu dong. Jadi, kali ini ibu punya, setelah ibu menjelaskan materi ini, kalau kalian paham, ibu punya tugas kelompok, yaitu membuat siklus air ini di dalam sebuah karton. Di sini ibu udah punya pohon, tanah, matahari, dan awan-awannya. Kalian tinggal tentuin aja pohonnya taruh mana, tanahnya taruh mana, terus mataharinya taruh mana, dan nama-namanya itu apa aja. Paham ya? Nanti ibu akan bantu.
Ya, kan ada dua. Penguapan ada dua. Yang pertama air ke matahari bernama evaporasi. Dari matahari membentuk awan dinamakan precipitation. Dari awan membentuk hujan namanya presipitasi. Ya, hujan jatuh ke tanah tanah, mengalir ke air namanya infiltrasi. Sekian. Kerja kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita telah mempelajari tentang proses siklus air. Harap semoga kalian bisa mengerti apa itu tentang proses air, siklus air, dan satu lagi, Ibu ada tambahan. Yang pertama itu ada kegiatan negatif manusia yang dapat merusak proses siklus air ini. Ada yang tahu nggak? Nah, jadi kegiatan negatif itu ada 4. Yang pertama, menebang hutan secara liar. Jadi hutannya gundul, otomatis nggak ada tumbuhan lagi, nggak ada daun-daunnya lagi, dan nggak bisa melakukan penguapan ke matahari. Jadi itu akan menghambat terjadinya proses siklus air. Terus yang kedua itu ada pembuangan limbah. Pernah lihat kan di laut itu banyak itu kan, dari pabrik segala macam, ada sampah-sampah, itu juga dapat mengganggu menghambat proses siklus air. Yang ketiga itu ada pembangunan gedung tinggi tingkat-tingkat sama jalan tuh dibeton semua, otomatis air tuh nggak bisa menyerap nih ke tanah dan nggak ada proses infiltrasi. Yang terakhir itu ada asap pencemaran udara, biasanya ini dari pabrik sering ngeluarin asap sama kendaraan bermotor. Terus ada juga kegiatan positifnya itu, yang pertama ada reboisasi. Tahu reboisasi nggak? Penanaman kembali hutan, jadi biar subur, ya kan? Itu namanya reboisasi. Itu biar subur, terus dia bisa tuh melakukan itu siklus air dengan cepat. Terus yang kedua ada membuat lubang biopori. Membuat lubang biopori itu biasanya untuk di jalan-jalan kayak jembatan gitu. Itu dapat meningkatkan hasil air yang dikumpulkan oleh tanah banyak karena terdapat pori-pori tanah yang berguna untuk menampung air dalam jumlah banyak. Yang ketiga itu pasti tahu semua, membuang sampah pada tempatnya. Udah pada membuang sampah pada tempatnya belum? Atau sembarangan? Nah, jadi itu ya, hari ini kita cuma mempelajari tentang siklus air, terus manfaat air untuk kehidupan, untuk mandi dan segala macam tadi, terus tentang kegiatan negatif dan kegiatan positif manusia yang dapat membantu atau memperhambat proses terjadinya siklus air. Baik, hari ini tugasnya cukup membuat proses siklus air ini. Ibu anggap ini sudah bagus, kalian sudah mengerti apa-apa saja bagaimana prosesnya terjadi siklus air. Kita ketemu lagi di minggu depan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.